akan kita melihat ke pasar surat utang kita seperti apa? Oke, kita memang melihat ada kenaikan yield ya, terutama mungkin kalau kita bicara exclusively, in near region gitu ya. Kemarin 6,5% kurang lebih, saat ini berada di kisaran 6,7, 6,8. Kemarin peak-nya mungkin sekitar 6,84. Mmm, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara berkembang lainnya, mungkin bisa dibilang kita, top 3 ya, yang paling kuat defense-nya dibandingkan dengan yang lain. Tadi, Pak Surya udah menyampaikan bahwa, saat ini asing itu kepemilikannya cuma sekitar 18-19% dibandingkan dengan, periode-periode sebelumnya, kita asing itu selalu punya sekitar 30-an% atau, 30 kurang sedikit lah. Jadi saat ini walaupun, terjadi deluge ya, asing itu keluar lumayan ekstrim dan, mungkin kalau saya lapor sedikit dari pasar gitu ya, asing itu kalau udah jualan, mereka saya nggak tahu ya, jualannya itu bisa dibilang, lumayan sadis gitu dibandingkan dengan, pelaku pasar domestik. Jadi, istilahnya di sisi lain kalau buat pelaku pasar domestik mungkin kita malah melihatnya, oh ini kesempatan untuk beli, makanya tadi seperti yang saya bilang, yield kita naiknya sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain itu, salah satu yang paling bagus gitu justru ya, kenaikan kita cuma sekitar 30 basis points, yang lain ada yang, 100, 200 basis points. Jadi sebenarnya kalau kita, bandingkan dengan secara komparatif, peers gitu ya, kita sebenarnya belum perlu terlalu, khawatir gitu ya. Karena pasar kita sudah jauh berbeda dibandingkan dengan periode-periode, saat market bonds-nya bearish, sebelum-sebelumnya. Nah, jadinya kalau menurut saya, saat ini apakah perlu, dilakukan intervensi atau perlu, dilakukan extra measures gitu ya untuk menstabilkan pasar obligasi kita, mungkin jawabannya, belum perlu gitu. Tadi Pak Surya juga menyampaikan bahwa, saat ini, pelaku domestik itu lebih berperan gitu ya. Memang terlihat sih, market-nya mungkin ya, di beberapa poin itu seperti, agak ini ya, apa namanya, koreksi yang terjadi itu cukup tajam. Tapi mungkin itu, kalau saya lihat lebih kepada, pelaku pasar domestik itu menunggu, foreign itu jualnya di harga yang lebih, corrected lagi. Setelah itu sih, cukup stabil ya, even sampai sekarang nampaknya sih, market cuma tunggu apakah, memang FOMC meeting hasilnya sesuai ekspektasi atau tidak. Seharusnya sih spread antara Indonesia dan US, bisa lebih tipis lagi ya dari sekarang. Artinya kalau sekarang SBN 10 tahun ini yield-nya di 6,7-an begitu. Apabila nanti The Fed di hari Kamis menaikkan suku bunga acuannya, ekspektasi Anda seperti apa yield untuk tenor 10 tahun kita? Oke, mungkin itu cukup short term ya, tapi kalau menurut saya kemungkinan justru yield akan kembali turun. Kenapa? Karena, saat ini posisinya lebih kepada, para investor baik dalam maupun luar negeri lebih menunggu, kepastian tadi. Investor let's say investor saham aja kan, kurang suka ya dengan ketidakpastian. Investor obligasi lebih nggak suka lagi karena, kita sudah terbiasa dengan ini ya, return yang lebih terprediksi, kemudian volatilitas yang jauh lebih kecil. Jadi, di saat seperti ini apalagi FOMC meeting sudah sangat dekat, kemudian masih ada sedikit kemungkinan apabila, Fed punya pertimbangan lain, mereka bisa menaikkan lebih tinggi misalnya itu yang masih ditunggu oleh, pelaku pasar. Jadi, seharusnya setelah lebih ada kepastian bahwa benar, sesuai dengan guidance mereka, belum lama kemarin ya sekitar 2-3 minggu, kenaikan lebih ke arah 25 basis points terlebih dahulu, seharusnya, justru mungkin, market ya melihat dengan real yield Indonesia yang masih sangat tinggi, inflasi kita memang mulai naik gitu ya, tapi di, rating, maksud saya bracket sovereign rating yang sama dengan Indonesia, negara-negara lain kita bisa dibilang salah satu yang paling menarik gitu ya. Jadi, on the long run kita harusnya, bisa terus menurun, yield-nya, tapi, short term harusnya tinggal tunggu tadi ya, kepastian tadi.